Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membuat JPanel lagi, custom JPanel. Tapi kali ini kita akan membuat objek yang bergerak di atas JPanel. Jadi gerakan dari objek ini dikendalikan oleh sebuah thread. Kita buat threadnya melalui runnable. Jadi nanti objeknya bergerak seperti ini otomatis. Gerakannya cukup sederhana. Dan kita buat coding ini dari coding yang sederhana juga. Dari kode kita di video GUI sebelumnya. Video GUI 13. Yang ini. Dan source codenya sudah saya share di bagian deskripsi. Teman-teman bisa lihat di halaman ini. Di GitHub. Sudah saya share ini codingnya. Ada dua kode board.java dan window.java. Oke. Baik, kita langsung buat projectnya saja dulu di NetBeans. Kita buat project baru, new project. Kemudian kita beri nama projectnya GUI 13 ya. GUI 14. GUI underscore 14 014. Kita lihat dulu. Ya, GUI 014. Kemudian saya hilangkan checklistnya di sini, finish. Jadi cara buat saya cukup manual. Saya buatkan package dulu, Fosalgo, kemudian finish. Kemudian saya copy coding yang ada di sini. Ada banyak cara sebenarnya untuk mengambil kode ini ya. Saya copy windownya dulu. Bisa di copy di sini ya. Kemudian kita ke NetBeans, new Java class. Nama kelasnya window. Finish. Ctrl A, paste. Kemudian ini ada error karena belum ada boardnya ya. Jadi kita buatkan lagi sebuah kelas board, new Java class board. Kemudian isi dari kelasnya ini saya ambil dari kode kita yang lalu, kode di Java 13. Kita copy saja ini. Kemudian Ctrl A, paste. Kalau coding kita yang lalu ini kalau kita jalankan, saya fix import dulu ya, fix import. Saya klik kanan run file di bagian ininya, di bagian window.java-nya karena yang di sini ada main class-nya ya. Main methodnya maksud saya, ada main methodnya. Sedangkan yang di sini tidak ada. Jadi kita jalankan yang ini yang ada main methodnya. Nanti kelas board ini dibuat objeknya di dalam kelas window ya. Kita run saja, run file. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang ini, penggunaan extend JFrame, kemudian yang board ini extend JPanel. Teman-teman bisa pelajari di GUI video GUI sebelumnya ya. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi objek kotak yang ada di sini juga sebenarnya bisa bergerak, tapi kita gerakannya pakai tombol arrow panah di keyboard ya. Tombol kanan dia bergerak ke kanan, tombol kiri dia bergerak ke kiri, tombol bawah dia bergerak ke bawah, tombol atas dia bergerak ke atas. Dan gerakannya ini kita kendalikan dengan cara mengupdate nilai X dan Y-nya. Jadi nilai X dan Y-nya kita update melalui gerakan ini, melalui event mouse press ya. Bukan mouse press maksud saya, keyboard key press. Oke, sekarang kita akan buat supaya boardnya ini bisa bergerak. Selain kita bisa menggerakkan dia secara manual menggunakan dengan cara menekan tombol di keyboard, nanti objeknya ini bisa bergerak juga secara otomatis. Dia dikendalikan melalui background, melalui thread. Jadi cara buat threadnya adalah dengan cara mengupdate atau memperbaharui ini kelas JPanel yang kita buat ya, kelas board yang extend JPanel ini. Jadi supaya dia bisa bergerak, maka kita buat dia digerakkan oleh thread. Cara membuat thread ada dua cara. Kita bisa membuat dia extend thread atau implement runnable. Di sini kita sudah tidak bisa menggunakan extend thread lagi karena extendnya ini kalau di Java, kalau kita mau menurunkan sebuah kelas, dia hanya boleh diturunkan dari sebuah kelas. Beda dengan interface ya. Interface bisa diturunkan dari beberapa interface. Tetapi kalau kita menggunakan interface sebenarnya di sini implements di sini di sebelah sininya bisa ada
Bisa lebih dari satu interface, saya bisa pakai koma begini. Kalau ada interface yang lain lagi mau digunakan, bisa digunakan di sini. Tapi untuk extend, kalau dia yang di sebelah sini adalah kelas, maka extendnya ini hanya boleh dari sebuah kelas saja. Jadi kalau di Java sebuah kelas itu dia single parent ya, hanya punya satu kelas parent, kelas orang tua. Tapi kalau ini adalah merupakan interface, bukan kelas ya maksud saya. Kalau di sini adalah interface, maka di sebelah kanannya ini, setelah extend ini boleh ada beberapa super interface. Mungkin ini agak terlalu jauh dari pembahasan kita. Tetapi ini pembahasan umum tentang object oriented programming. Oke, kita buat kelas bor yang extend dari jpanel. Kemudian kita mengimplement interface runnable. Interface runnable ini akan kita gunakan untuk membuat thread, untuk menjalankan sebuah thread. Oke, nanti di sini kita diminta untuk override method run ya. Jadi belum ada method run-nya ini. Tapi setelah saya klik di sini, maka saya akan diminta untuk membuat method run di sini ya, yang ini. Jadi method run ini yang akan saya gunakan untuk membuat looping, membuat animasi. Kalau di Arduino ini namanya void loop ya. Oke, sebelum saya membuat loop, biasanya kalau di Arduino juga ada void setup. Saya buatkan setupnya dulu. Setupnya itu untuk starting awal, memberikan nilai-nilai awal. Pertama saya akan butuh sebuah thread. Sebuah thread itu kalau diartikan secara literal berarti benang ya. Tapi di sini thread itu seperti sebuah mesin yang berjalan di belakang layar. Saya buat threadnya di sini dan thread ini nanti saya inisialisasi melalui method. Saya buatkan juga method. Nama methodnya adalah, ini method yang saya override ya. Nama methodnya adalah public void add notify. Oke, ini adalah method yang ada di super class juga. Di sini saya panggilkan dulu supernya, super titik add notify. Kemudian di sini saya inisialisasi threadnya. Thread, saya sudah buat objek threadnya tadi di sini. Belum saya inisialisasi. Thread sama dengan new this. New thread this. Kemudian untuk menjalankan threadnya gunakan fungsi start. Thread atau method start ya. Start. Itu koma. Oke, jadi setelah dia di start ini, maka dia akan terus-menerus memanggil method run. Jadi nanti di sini method run ini akan dipanggil terus-menerus selama dia masih dalam keadaan start atau berjalan. Jadi operasi-operasi yang mau saya lakukan itu, misalnya saya mau mengupdate nilai, maka saya letakkan dia di dalam method run ini ya. Jadi di dalamnya saya butuh sebuah while dulu. While kalau mau simple kasih begini saja, while true. While true, kemudian di dalamnya. Jadi ini sebenarnya kita seperti membuat sebuah game engine sederhana. Di dalam sebuah game engine sederhana itu biasanya ada update, fungsi update. Dan biasanya ada render ya, update dan render. Ini saya belum buat metodenya. Kemudian render ini sudah ada metode yang disediakan yang mirip dengan render, namanya repaint. Kalau di Java ya, repaint. Seperti ini. Kemudian sebenarnya pada saat kita memanggil while ini, while run, selama dia berjalan ini, metode runnya dipanggil. Di sini kita harus menyiapkan juga sebenarnya ada mekanisme. Kalau di Arduino IDE itu namanya delay ya. Di sini kita buatkan sleep ya, metode sleep. Tapi kita berikan try dulu. Try thread titik sleep. Kita sleep dia sebanyak, dia satuannya milis ya, millisecond. Jadi dia berhenti selama 20 millisecond. Cukup kencang ini ya, cepat sekali, tidak terasa. Catch sini interrupt exception x, kita berikan di sini x dot print stack trace. Oke, seperti itu. Ini ada error karena saya belum buat method update nya.
Jadi caranya mudah, cukup saya buat saya method ini di atas. Jadi fungsi repaint ini sebenarnya akan memanggil ulang method paint. Jadi saya taruh di atasnya saya supaya mudah terlihat. Ini untuk update-nya. Saya beri public. Boleh private juga ya. Karena cuma saya panggil di kelas ini. Private void update. Oke. Jadi update ini bisa saya isi macam-macam. Menggambarnya juga bisa saya isi macam-macam. Jadi ini proses merendernya, menggambarnya. Di sini proses mengupdate value-nya. Jadi seperti yang di gerakan kotak kita yang sebelumnya, sebenarnya di sini gerakannya dipengaruhi oleh nilai X-nya yang berubah ya. Jadi kalau nilai X dan Y-nya berubah, maka kotaknya akan digambar di posisi lain. Begitu pula di bagian update ini. Kalau saya mau dia bergerak otomatis, maka sebenarnya saya cukup mengupdate nilai posisi X-nya, misalnya X++. Jadi setiap method ini dipanggil melalui method run, maka dia akan mengupdate posisi X-nya. Plus berarti dia bergerak ke kanan ya. Jadi dia secara otomatis bergerak ke kanan. Kalau saya tidak menyentuh keyboard, dia juga bergerak ke kanan. Kita coba run saja di sini langsung, run file. Maka ini ada kotaknya bergerak ke kanan ya. Tanpa saya menyentuh keyboard. Kalau saya mengganggunya dengan menyentuh keyboard, maka dia akan bergerak juga ke bawah, ke atas. Kalau saya bergerak berlawanan, dia akan bergerak ke kiri. Kalau saya bergerak ke kanan, dia akan menjadi tambah kencang ya. Oke. Jadi saya cukup mengupdate nilai X-nya saja. Cukup sederhana. Kalau saya mau update nilai Y-nya juga, maka dia akan bergerak secara diagonal ke kanan bawah ya. Coba run file, maka dia bergerak ke kanan bawah. Seperti itu. Kalau saya ganggu lagi dengan gerakan keyboard, dia seperti ini. Oke, jadi sebenarnya menggerakkannya cukup sederhana, dan ini konsepnya konsep dari sebuah game engine sederhana. Dia terdiri dari method update dan repaint atau render ya. Ini biasa disebutnya render atau menggambar ulang. Oke, saya kira cukup sederhana. Teman-teman bisa lihat nanti codingnya saya share. Insya Allah akan saya share di bagian deskripsi. Teman-teman bisa pelajari. Silakan dicoba, dimodifikasi mungkin. Oh ya, kalau yang di sini sebenarnya sudah agak berbeda ya tadi. Kalau di sini teman-teman sempat ada yang bertanya mungkin, saya lupa menjawabnya. Bagaimana kalau kita mau kotaknya ini dia tidak berbentuk kotak ya. Jadi sebenarnya ini bisa berbentuk tidak kotak, bisa agak tumpul begitu. Tetapi kalau kita mau dia kotaknya tumpul, kita gambarnya dengan cara berbeda. Kalau dia digambar pakai method fill rect ini, maka dia akan digambar dalam bentuk kotak yang strike ya, sudutnya tajam. Kalau kita mau agak tumpul, kita gunakan method yang lain, G2D titik fill rect, fill round rect ini ya, yang ini. Di sini ada inputnya, ada X-nya, Y-nya sama, width dan height-nya sama, tapi ini ada arch width dan arch height. Coba kita isikan di sini dengan X dan sama. Kemudian di sini juga 60, sama ini, nilai parameter 4 parameter awalnya ini sama. Tapi di sini ada sudutnya ya. Ada ketumpulannya, saya beri ketumpulannya 20 dan 20 di sini. Kemudian saya coba run file, maka dia akan berbentuk ini. Kotaknya tidak sudutnya tidak lancip ya, dia agak tumpul. Sama juga dengan yang ini. Yang ini sebenarnya bisa dibuat tumpul. Kita buat, kalau untuk menggambar kotak yang dasarnya itu adalah bagian atas ini ya. Kita bisa modifikasi. Saya jadikan komentar saja, saya tidak hapus. Di sini gunakan metodenya fill round rect. Nilai 4 parameter awalnya sama, kemudian di sini saya isi dengan misalnya 20,20. Oke. Kalau saya run ini, maka nanti kotak yang 7 ini tumpul juga ya. Dia tumpul. Kalau saya mau dia punya border, dia berbentuk border. Border sebenarnya berupa garis juga. Kita bisa menggambar garis di sini. Kita pilih warna lain dulu. G2D titik set color. Kita pilih warna misalnya jangan merah, misalnya warna gray. Color titik gray. Kemudian kita gambar ini mirip dengan ini ya, mirip dengan fill. Tapi kalau kita mau menggambar border itu bukan fill, tapi draw. Coba kita save. Kemudian kita run file. Oke. Jadi sebenarnya ini ada garis tepinya, cuman tidak kentar ya.
terlalu kecil. Kita mungkin bisa atur stroke-nya. G2D titik set stroke atau set, ya coba kita set stroke dulu. Set stroke new basic stroke. Kita isi dengan nilai lebar misalnya 2. Coba kita run file. Maka dia ini ada lebarnya 2 ya. Masih belum terlihat. Kita berikan coba 10 mungkin, supaya langsung terlihat. Nanti kita kurangi lagi. Ya ini ada, sebenarnya ada bordernya nih, berwarna grey. Oke, saya kira demikian untuk kode bagaimana cara menggerakkan komponen di atas jPanel. Jadi sebenarnya ini bisa kita ganti komponennya dengan gambar, dengan apapun itu. Bahkan kita bisa mendesain supaya ketika terjadi tumbukan antar komponen ada efek yang diberikannya. Misalnya efek ledakan. Jadi itu kalau di dalam pemrograman game disebut dengan collision detection. Saya kira demikian, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dan saran, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.